Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Perempuan dalam Relasi Akademis dan Industri Film. Uh, saya akan langsung mulai dengan pendahuluan. Pendidikan formal dalam industri film meningkat dalam 5 tahun terakhir. Bukan hanya pada pendidikan tingkat menengah, tetapi juga dalam tingkat pendidikan tinggi. Berdasarkan data yang dibuat oleh Backcraft dalam analisis data kajian pemandangan umum industri film yang dikeluarkan pada tahun 2019, banyak perkembangan yang terjadi pada elemen-elemen stakeholder industri film. Pada elemen industri film, perkembangan itu terjadi pada peningkatan kebutuhan pekerja film, terutama yang lulus dari institusi pendidikan formal. Saya akan sampaikan sekaligus dengan presentasi yang saya buat. Berdasarkan data film Indonesia.or.id, jumlah orang-orang yang bekerja di industri film terus meningkat setiap tahun. Disebutkan bahwa sejak tahun 1998 sampai dengan 2017, jumlah orang yang pernah terlibat sebagai pekerja film di Indonesia mencapai 23.000 orang. Namun, berdasarkan analisis gender, kenaikan jumlah pekerja film juga dibayangi dengan tingginya tingkat turnover pekerja film perempuan. Tidak hanya lulusan film perempuan meneruskan karirnya pada industri film, sekolah film yang banyak melahirkan pekerja film di Indonesia pada era Orde Baru, salah satunya adalah Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Saya melakukan interview terbatas dengan staf pengajar IKJ bahwa ada peningkatan perbandingan gender sesudah tahun 2010. Peningkatan ini merata dalam beberapa peminatan seperti sutradara, manajemen produksi. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Shona Murphy tahun 2015, fenomena ini juga dipertanyakan bahwa meningkatnya jumlah mahasiswa perempuan di sekolah film peringkat pertama Amerika di University of Southern California, peningkatan itu mencapai 50%. Tetapi sutradara perempuan di Hollywood yang melakukan produksi film dengan biaya besar hanya berjumlah 1,9%. Pada era Orde Baru, dalam industri film, pekerja laki-laki mendominasi pekerjaan yang berkuasa dalam satu produksi film, seperti sutradara, direktur fotografi, penata kamera. Sementara untuk pekerja perempuan ada dalam divisi yang lebih pasif seperti tata rias wajah, kostum, dan naskah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pekerja film yang bekerja dalam industri ini karena otodidak, tidak melalui pendidikan formal. Namun, pada sesudah era reformasi, yang menarik adalah perempuan memiliki andil dalam mendobrak aktifnya film Indonesia setelah mati suri di era Orde Baru. Mira Lesmana, Nante Ahnas bersama Riri Riza dan Rizal Mantovani membuat film Kuldesak tahun 1998 yang dibuat dalam kurun waktu 95 hingga 98, sehingga akhirnya kemudian tayang di bioskop. Ini berdasarkan artikel Cecilia Rura tahun 2019. Metode dan tujuan penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode mixed method dengan menggunakan survei dan interview dengan stakeholders. Survei dilakukan pada pekerja film yang melalui pendidikan formal dan wawancara dilakukan dengan akademisi yang menjabat sebagai pejabat struktural di fakultas. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah 1. Apakah pendidikan formal perfilman mempengaruhi perempuan dalam memasuki industri film? Yang kedua, bagaimana perempuan menjalani profesi sebagai akademisi? Pertanyaan di atas juga bertujuan untuk menggali apa yang menjadi motivasi perempuan untuk menjalankan pekerjaan dalam industri film dan apa yang mengurangi motivasi itu, sekaligus bertujuan untuk mengetahui panjang produktivitas seorang perempuan dalam berkarir dalam industri perfilman. Penelitian yang ada sebelumnya berbicara mengenai bagaimana cara belajar perempuan dalam
pendidikan film, bahwa pembuatan sinema itu merupakan highly craft dan perempuan cenderung memiliki kemampuan verbal yang dominan. Menurut Orwin dan Carol Church tahun 2001. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa perempuan lebih mudah menjadi sukarelawan dan keinginan membantu yang sangat tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah beberapa akan dilakukan survei yang melihat dari beberapa sudut pandang, yaitu responden yang terdiri dari mahasiswa perempuan di perguruan tinggi strata 1 jurusan film, dan narasumber sebagai stakeholders yang memiliki latar belakang akademis dan menjadi pejabat struktural dalam jurusan film di Jakarta. Beberapa pertanyaan yang penulis ajukan pada penelitian ini ke responden perempuan adalah mengapa memilih jurusan film? Pertanyaan kedua, apa yang menjadi motivasi utama untuk memilih jurusan film? Yang ketiga, peminatan profesi apa yang dipilih dalam produksi film? Pertanyaan keempat, apa yang akan dilakukan setelah lulus dari pendidikan formal film? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan pada beberapa responden, yaitu mahasiswa perempuan yang masih menjalani dunia akademis, kemudian responden yang berusia 18 hingga 23 tahun, dan yang terlibat dalam dalam survei ini adalah 18 mahasiswa perempuan yang mengambil jurusan sinematografi. Pertanyaan pertama dalam penelitian ini, mengapa masuk jurusan film? Jawaban yang diberikan beragam, kebanyakan mereka menjawab demikian. Ingin mengembangkan minat dalam perfilman. Kedua, saya tertarik dalam dunia film. Saya suka dengan film. Saya tertarik untuk mendalami ilmu sinema. Awalnya saya hanya senang dengan fotografi dan menulis cerita sebagai hobi. Namun saat memilih peminatan jurusan, saya menyadari bahwa semasa sekolah, saya selalu mendirect, merekam, mengedit, dan memikirkan naskah untuk tugas video. Sehingga akhirnya saya memilih untuk masuk jurusan film. Dan orang tua saya juga membebaskan dalam memilih jurusan yang saya inginkan. Menurut saya dapat menuangkan ide-ide melalui gambar yang bergerak. Dan ini semua dimulai dari hobi. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi motivasi utama untuk memilih jurusan film? Jawaban mereka seperti di bawah ini. Film bagus. Motivasi utama saya adalah mengetahui cara kerja dunia perfilman untuk meningkatkan kualitas perfilman Indonesia. Bila saya menonton film yang membuat saya kagum, saya merasa ingin berpartisipasi dalam proses pembuatannya. Saya ingin mencoba hal yang baru, yang masih awam dan saya belum kuasai karena saya merasa sesuatu yang belum pasti lebih menarik dan menantang dibandingkan sesuatu yang pasti dan monoton, seperti jurusan kedokteran. Untuk menjadi creative director, kemudian menyampaikan pesan secara langsung. Pertanyaan yang ketiga yang diminati dalam produksi film, hasil jawaban mereka ada dalam survei di bawah ini. Berdasarkan hasil survei, profesi yang dipilih terbanyak adalah penata artistik sebanyak 25%. Kemudian sutradara 20%, musik film, penulis naskah memiliki jumlah survei yang sama 10%, kemudian DOP dan dokumenter 8%, dan sisanya adalah produser, editor, dan sound. Sementara pengkaji film tidak diminati sebagai pilihan para mahasiswa film. Pertanyaan keempat, apakah Anda bekerja dalam industri film setelah lulus kuliah? Berdasarkan pertanyaan terakhir ini, para mahasiswa perempuan ini menjawab lebih dari 50% menjawab iya akan bekerja dalam industri film. Yang tidak bekerja menjawab akan membuka lapangan kerja sendiri dalam dunia kreatif seperti fotografer, videografer, dan lain-lain.
Pertanyaan terakhir yang ditanyakan pada responden adalah jika jawaban Anda tidak akan bekerja di dunia perfilman, maka apa rencana Anda? Pertama, saya akan mulai bekerja di production house, baru kemungkinan bila ada kesempatan, akan terjun ke dunia film. Pertanyaan kedua, masih mencari. Jawaban ketiga adalah film sebagai passion. Saya akan tetap membuat, tetapi bukan sebagai pekerjaan sehari-hari yang kemungkinan saya akan benci. Lebih baik totalitas, cukup produksi satu film terbaik setiap tahunnya. Berdasarkan jawaban para mahasiswa di atas, maka penelitian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan 2 narasumber yang menjadi pejabat struktural dalam dunia akademis. Perguruan tinggi yang dipilih adalah perguruan tinggi yang sudah memiliki lulusan perempuan yang bekerja dalam industri perfilman. Pada awal penelitian, penulis mewawancara 2 staf pengajar yang menjabat secara struktural dalam pendidikan film. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh penulis adalah, bagaimana perbandingan mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki dalam dunia akademis khusus perfilman? Narasumber pertama mengungkapkan bahwa sebelum tahun 2010, mahasiswa perempuan hanya berkisar 10% dari jumlah keseluruhan pendaftar. Penaturan ini diikuti dengan kemungkinan besar selain dunia film memang mendominasi oleh pekerja laki-laki, orang tua sebagai stakeholders menganggap bahwa industri film bukan tempat mencari uang. Kenaikan jumlah mahasiswa perempuan baru kelihatan sesudah tahun 2010. Ada peningkatan 20-30% dari jumlah mahasiswa pendaftar. Dan kemudian tahun 2017 bahkan mencapai 40%. Tapi kemudian di tahun berikutnya, peminat itu turun lagi menjadi 20-30%. Narasumber yang kedua menyampaikan bahwa perbandingan mahasiswa laki-laki dan perempuan mencapai 60% hingga 40%. Mahasiswa laki-laki lebih banyak tapi jumlahnya cukup seimbang. Menurut Kusadarsono yang menjabat sebagai Ketua Jurusan Film dan Animasi di Fakultas Film dan Televisi di Universitas Multimedia Nusantara, jumlah ini cukup stabil dari awal jurusan ini dibuka tahun 2014, bahkan sebelum film dan televisi menjadi jurusan sendiri, masih menjadi peminatan di desain komunikasi visual. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana prestasi mahasiswa perempuan dalam perjalanan akademis. Narasumber yang pertama mengatakan bahwa secara umum mahasiswa perempuan memiliki ambisi yang lebih dalam memberikan respon dalam setiap tugas yang diberikan. Sehingga hal yang menarik diungkapkan oleh Danu Murti, Magister Seni sebagai Ketua Jurusan Film di Institut Kesenian Jakarta, adalah kebanyakan mahasiswa perempuan memiliki nilai lebih baik daripada mahasiswa laki-laki. Beberapa faktor yang disebutkan adalah mahasiswa perempuan memiliki ambisi yang jauh lebih tinggi dalam menyelesaikan kuliah dengan hasil yang baik. Mahasiswa perempuan lebih rajin dan tekun dalam menjalani pendidikannya. Narasumber kedua mengungkapkan bahwa mahasiswa perempuan lebih mau terlibat dalam tugas dan kegiatan yang diadakan oleh jurusan dan fakultas. Mereka banyak memberikan kontribusi dan lebih aktif dalam kegiatan akademis. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana tracer studies setelah mereka lulus dari jenjang strata 1. Narasumber pertama menjawab bahwa beberapa dari mereka ada yang bekerja dalam industri perfilman, tapi kebanyakan memilih pekerjaan di dunia korporat yang lebih rutin. Menjadi videografer, editor, menulis naskah, karena kebanyakan mereka merasa bahwa jam kerja di industri perfilman tidak teratur, dan industri perfilman yang sudah lama berjalan sulit menerima orang baru. Narasumber kedua tidak menjawab secara spesifik karena lulusan yang dihasilkan oleh jurusan film dan animasi baru tahun kedua sejak tahun 2018. Tapi beberapa alumni perempuan ada yang terlibat dalam industri perfilman. Ada pertanyaan yang diajukan dalam wawancara singkat yang penulis lakukan yang masih menarik dikembangkan dalam penelitian ini. Jadi bagaimana kelanjutan alumni perempuan ini dalam industri film? Narasumber mengungkapkan bahwa ada masa produktif pada alumni perempuan yang mempengaruhi keberlanjutan mereka dalam industri film, yaitu keluarga, pernikahan, memiliki anak, dan permasalahan domestik. Tapi itu semua justru bertahan dalam industri film. Bila ada yang bertahan dalam industri film, biasanya justru makin meningkat prestasi dan popularitasnya.
Dalam menjalani pendidikan, perempuan memiliki ambisi yang sama dengan laki-laki, bahkan cenderung lebih ambisius. Selain memiliki motivasi yang kuat, perempuan cenderung lebih rajin dan tekun dalam menjalani aktivitas akademis. Permasalahannya adalah ambisi dan motivasi yang besar ini kemudian akan berkurang setelah lulus dari pendidikan tinggi. Perempuan memiliki tujuan dan ambisi yang berbeda dalam tahapan hidupnya. Hal ini diungkapkan juga dalam penelitian sebelumnya mengenai usia produktif para pekerja kreatif perempuan. Tak hanya itu, para sutradara perempuan pun baru memiliki panggung pada saat mereka berusia 30 tahun. Berbeda dengan laki-laki yang memulai karirnya di usia sekitar 20 tahun. Karir perempuan pun lebih pendek karena tidak ada sutradara perempuan yang berkarir di atas 70 tahun. Hal ini disebutkan oleh Aulia Adam di tirto.id 2 April 2019. Simpulan yang saya ambil berdasarkan wawancara dan survei di atas, dunia perguruan tinggi memasuki beberapa fase. Jadi perempuan biasanya memiliki fase produktif yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Kemudian yang kedua adalah motivasi dari perempuan sebagai akademisi dan pekerja film. Industri film memiliki magnet untuk pekerja perempuan, walaupun industri ini sebelumnya dominan dilakukan oleh laki-laki sebagai pekerja film. Ketertarikan perempuan ini berdasarkan keinginan untuk berkecimpung dalam dunia kreatif, dapat mengekspresikan minat, kreativitas dalam diri perempuan sebagai pribadi, yaitu aktualisasi diri. Jadi ada keinginan untuk terlibat dalam hasil kreatif yang baik dan dinikmati oleh publik. Industri ini menawarkan keindahan secara visual yang ditampilkan pada layar, dinikmati oleh masyarakat luas tanpa batas dan juga menawarkan ketenaran dan pengakuan publik. Estetika visual dan unsur sinematik merupakan bagian dari motivasi para perempuan untuk memilih jurusan film. Secara akademis dan organisasi, terlihat bahwa pemilihan penata artistik sebagai pilihan yang cukup tinggi sebagai profesi dalam industri film. Hal ini menjadi daya tarik industri film pada perempuan pada kegiatan akademis ini dan merupakan cara perempuan mengaktualisasi diri. Adanya masa produktif dari perempuan yang bekerja sesudah mereka melewati jenjang strata 1, maka mereka akan memasuki dunia kerja. Dunia kerja ini memiliki batasan tertentu. Secara internal, mereka akan memiliki motivasi yang baru yang lebih pribadi dalam tahapan usia tertentu. Sehingga masa produksi dalam bekerja juga terbatas. Keinginan berkeluarga atau bahkan keadaan yang memang membatasi perempuan ini untuk tidak bekerja dalam produksi film. Secara eksternal, kegelisahan para mahasiswi ini pada industri film adalah keteraturan untuk melakukan pekerjaan ini di bawah dominasi tertentu. Beberapa mengatakan bahwa ada hal-hal di luar pekerjaan yang membuat mereka tidak menikmati pekerjaan ini. Misalnya, bahwa banyaknya pelecehan pada perempuan atau abuse of power dalam dunia kerja yang dominan laki-laki. Tentu ini tidak bisa disamaratakan, tapi beberapa alumni memiliki trauma yang bersifat pribadi untuk bekerja dengan lingkungan terbatas, terutama dominan laki-laki. Ada bentuk-bentuk gurauan yang dilakukan laki-laki pada perempuan, dan hal itu sering terjadi pada lingkungan yang intim, sehingga batasannya sangat tipis antara gurauan atau pelecehan. Kemudian bagaimana dominasi dunia film industri dikuasai oleh orang-orang tertentu yang sudah lama berkecimpung di dunia ini. Ada perihal sikap dan kebiasaan atau bentuk senioritas yang disadari terjadi dalam industri film. Bahwa senior-senior ini akan memilih orang yang sudah berpengalaman untuk bekerja sama dalam produksi mereka. Di lain pihak, dengan dana yang besar, dipastikan manajemen produksi tidak akan mengambil resiko memproduksi film dengan amatir. Bila ditarik dalam kumparan produksi, kebanyakan setiap produksi merupakan pekerja tenaga lepas atau freelancer yang dipekerjakan secara kontrak untuk produksi tertentu. Sehingga lingkaran produksi film ini
berkutat pada tenaga-tenaga yang sudah dikenal hasil pekerjaan dalam produksi sebelumnya. Kemungkinan penelitian ini berkembang sangat luas karena masih banyak stakeholders dan variabel lain yang mempengaruhi penelitian ini selanjutnya, terutama dengan faktor-faktor eksternal dari perempuan, akademis, dan industri film yang mempengaruhi proses kreatif, pendekatan psikologis, struktur organisasi, dan sebagainya. Demikian presentasi saya, semoga dapat diterima. Terima kasih.